Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Ezekiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita masuk dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-6. Ayatnya ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Hari ini kitab Amsal memberi kita pembelajaran mengenai orang yang malas atau si pemalas. Penulis kitab Amsal memberikan beberapa arahan kepada seorang pemalas, yaitu yang dimana kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya ke-8. Si pemalas diperintahkan untuk pergi kepada semut dan belajar dari semut agar menjadi bijak. Maksudnya, yang pertama, harus bisa mempersiapkan diri untuk masa depan. Dan jangan hanya memikirkan saat ini saja. Jangan menghabiskan semuanya dan tidak menyimpan apa-apa. Dalam waktu mengumpulkan, kita harus membuat persediaan. Demikianlah kita seharusnya bijak dalam mengatur urusan-urusan duniawi kita. Bukan dengan kecemasan atau kekhawatiran, melainkan dengan persiapan yang bijak. Kita harus menyiapkan untuk masa depan kita, untuk menyimpan untuk setiap kita saat ini. Kesusahan yang ada dan kekurangan yang ada, yang mungkin akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kita harus menyimpan untuk saat ini, untuk kesusahan dan kekurangan yang mungkin akan terjadi nanti dalam kehidupan kita. Yang kedua, harus mau bekerja keras sekalipun dalam keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Ketika cuaca panas, semut sibuk mengumpulkan makanan dan menyimpannya dan tidak bermalas-malasan. Semut juga akan saling membantu satu sama yang lainnya. Jika yang satu mempunyai sebutir gandum yang terlalu besar untuk dibawanya pulang, maka semut yang lainnya akan datang untuk membantunya. Yang ketiga, harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Harus mengumpulkan ketika ada waktu untuk mengumpulkan, seperti yang dilakukan semut di musim panas dan di musim panen pada waktu yang tepat. Kita akan menjadi orang yang berhikmat jika kita memanfaatkan musim yang menguntungkan bagi kita. Karena apa yang bisa dilakukan pada waktu itu mungkin tidak bisa dilakukan di lain waktu. Semut tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Tetapi semut melakukan semua pekerjaannya dengan mengikuti naluri alamnya. Sebagai manusia, kita memiliki tuntutan-tuntutan akal budi dan hati nurani yang selain itu kita juga mempunyai orang tua, guru-guru, hamba-hamba Tuhan, dan aparatur negara atau hakim-hakim untuk mengingatkan kita akan kewajiban kita. Mereka menegur kita jika kita lalai, bahkan mendorong kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Mereka membimbing kita dan menyadarkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab dalam hidup ini. Karena itu kita harus mau untuk hidup lebih bijak. Dengan meninggalkan segala kemalasan yang ada dalam diri kita. Agar kita menjadi orang-orang yang bijak dalam mengatur urusan-urusan hidup ini. Khususnya dalam mempersiapkan kebutuhan masa depan kita dengan lebih giat dan lebih bersemangat. Pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya ke-11, penulis berbantah dengan pemalas, dengan menegur dan berperkara dengan dia, dan memanggilnya untuk bekerja. Penulis kitab Amsal memperingatkan bahwa orang malas
yang menghabiskan waktunya dengan tidur akan menjadi miskin dan menderita kekurangan. Si pemalas berkata bahwa ia hanya ingin tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lalu tidurnya menjadi berkepanjangan, dan kerja pun terlupakan, hingga kemiskinan datang menyerbu dia. Di sini terlihat bahwa kemiskinan dapat datang dengan tiba-tiba dan memiliki potensi untuk menghancurkan kita. Karena itu jangan kita lalai. Sangat jelas untuk mengingatkan kita pembelajaran hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang giat dan mau bekerja keras dalam hidup ini. Di lain sisi, penulis kitab Amsal mencela seorang pemalas tidak hanya karena kemalasannya, tetapi juga menyangkut dosa yang terkait dalam kemalasan itu. Manusia pada umumnya harus bekerja keras, tidak hanya bagi kebutuhan jasmani, tetapi juga bagi kebutuhan rohani. Jangan sampai kita lengah dan menjadi seorang yang malas melakukan kehendak Tuhan. Mari kita juga lebih giat dalam belajar firman Tuhan, agar kita punya persediaan dalam melawan tipu muslihat iblis. Mari kita lebih bersungguh-sungguh dalam usaha kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena orang yang malas dalam belajar firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, serta menunda-nunda waktu untuk bertobat, pada akhirnya akan menciptakan kehancuran bagi masa depannya sendiri. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.